salah, pilih satu huruf. Fa, kita ubah satu huruf silakan. Oh, ini bagus, bismillah. Apa tadi? Suara sama Kita uji lab huruf ta. udara. Saya buat udara pakai U, suara pakai S. Gitu ya. Kalau aktif ini coba. Kita cari hams apa jahar. Langsung aja urutan biar dapat semua. Ustazah? Hams ya. Hams, maka saya ingat udara hams. Berikutnya suara Ustazah? Rokhawah syiddah bainiyah. Mengalir Rokhawah. mengalir. Ya. Bagaimana tahu dia mengalir? Teman teori. Bagaimana, Ustazah? Untuk mengetahui satu rokhawah bagaimana? Teori. Dari segi teori dari itunya. Selain Lin Umar sama Fahasa. Selain apa tadi? Ya, Ustazah. Ajit Qatin Bakat. Iya, ini dia. Dalam segi teori dicari ajit atau bakat, nggak ada. Lin Umar, salah, Lin Umar, Lin Umar, nggak ada. Lin Umar nggak ada ya. Berarti otomatis dia apa? Rokhawah dan hams. Bagaimana membedakan hams coba? Beda yang udara keluar namanya hams. Coba lagi yang durasinya lama namanya rokhawah. Udaranya keluar namanya hams, durasinya memanjang namanya rokhawah. Coba ulang lagi buat tembok. Yang sama fa yang sama kho banyak. Kalau kan yang udara keluar itu namanya hams, yang durasinya memanjang enggak itu namanya rokhawah yang mengalir. Kalau dia misalkan dibaca gini maka dia syiddah, tapi enggak, dia rokhawah. Nyambung saya ya? Huruf berikutnya coba pilih ya, satu hurufnya. Jim, mantap. Huruf jim. Yes. Udaranya, Ustazah, silakan udaranya. Jahar. Suaranya Ustazah. Ya, enggak Ustazah. Dalilnya apa? Ajit Qatin Bakat. Kita lihat grafiknya. Udara suara sudah mulai beda. Saya silang sengaja ya. Gitu. Ini apa? Jahar dan ini syiddah. Coba kita lihat ajit. Udara coba kita lihat ajit. Kalau keluar sedikit masih toleransi. Yang nggak boleh di ajit. Idza jalan itu udah nggak boleh. Tapi kalau idza kok saya masih keluar, itu keluar sedikit infijar nggak masalah. Kalau ada istilah infijar namanya. Apa tuh? Ya, keluar sedikit apa infijar. Fajar apa? Menyebar keluar juga. Ini boleh pendapat untuk huruf jim. Infijar. Keluar sedikit. Fajarat. Jadi keluar udara sedikit. Infijar. Fajar apa? Ya memancar, ya istilah memancar. Memancar sedikit udara itu boleh. Sedikit aja ya. Ingat, infijar itu memancarnya sedikit udara. Masalahnya apa coba memancar? Coba. Biasanya J-nya apa kasroh tuh yang suka. Nah itu ya, itu kenapa harus ada? Karena digeserkan kedua gigi. Kita enggak J, coba G. Coba G. Enggak geser gigi. Yang G itu udah keliru. Kenapa? Keliru dari segi makhraj. Coba G. Coba G. Ju. Iya enggak, gigi enggak ada yang digeser gini saudara. Kenapa? Dia tengah lidah. Iya, coba ja. Ju. Aj. Uj. Cukup dengan uj. Uj rokhawah kan ini syiddah ini. Coba uj. Ya, coba aj. Udara enggak keluar kepala sedikit, benar enggak pakai aj. Coba aj. Uj. Ya, dia tertahan semuanya. Ya, saya sengaja buat ini biar ya. Ini namanya jahar, ini namanya syiddah. Jahar dan syiddah ini. Biar kalian grafiknya. Pilih atau huruf ya. Qaf. Kalau qaf Allah sama dengan ini. Ya, yang lain coba. Sod, bod. Ya, kita buat. Sod sama sudah ada yang ini. Lal. Enggak ya, apa ya? Bod sudah bagus dot. Oh iya bagus ya. Dot sudah pas. Dot ada yang mau dibahas. Karena di antara dua elemen ini akan menghasilkan 5 apa? 5 bagan. 5 bagan. Ini dot. Ini yang ketiga, bagan ketiga. Udaranya apa? Coba kolektif. Udaranya apa? Jar. Suaranya apa? Rokhawah. Rihun, rokhawah. Kalau rih bukan rihwah, rihun, rokhawah. Rihun, rokhawah. Lihat beda grafik. Udara mengalir, tertahan, mengalir. Kenapa?
dot dia tertahan udaranya karena tidak ada fahafahu syakhsun sakat. Enggak ada dot lawannya. Kalau di suara ajid dan bakat sudah enggak ada. Lin umar enggak ada sisanya. Ini dia apa namanya? Rokhawah. Di sininya dia jahar tertahan, di sininya dia rokhawah mengalir suaranya. Bagaimana caranya? Coba ya, ini menulis coba au. Enggak, itu keluar walau itu keluar. Hams itu. Yang keluar adalah suara, bukan udara. Walau kayak birza itu masih gitu. Yuk iya nggak walau. Kenapa? Lihat dia nggak seperti fa. Kalau fa udahnya hams. Walau masih kalau dia seperti ini. Tapi enggak, dia di sini. Udara tertahan, jahar, ya. Jahar. Ini apa tadi? Rifun aja ya. Rifun. Ya, di sini dia apa? Syid. Ini jahar juga dan syid. Jahar dan syid. Ya. Di sini apa tadi? Hams dan rifun. Wah, ya, boleh semua. Rifun. Nah, dah fa jim bod. Kemudian apa lagi? Kaf. Ya, kaf. Kaf apa udaranya? Syiddah. Apa udaranya hams? Fathahu syakhsun sakat. Suaranya apa? Syiddah. Apa dalilnya? Ajid qadim bakat. Nah, kan penting menghafal. Buat para masyhur salat yang tidak setoran hafalan, minimal hafal 2 bab, makhraj dan sifat. Ya, minimal. Yang menghafal semua harus hafal. Yang bagi yang tidak menghafal, mulai sekarang besok ya, tahun berikutnya, setoran minimal 2 bab saja. Apa itu? Makhraj dan sifat. Yang lain enggak dihafal enggak apa, tapi minimal ini. Kalau yang mau dapat sanad, harus hafal semuanya. Nah, kaf ini ketika rendah, jelas ya. Dia udaranya mengalir, suara tertahan. Kita mulai lihat beda grafik. Di sini O plus, ini silang-silang, minus plus gitu ya. Ini dia, sudah berbeda. Nanti kita bahas, kita selesaikan dulu. Coba ada ak. Kalau sukun, ya, ini ada 2 huruf, kaf dan ta. Dia munculnya identik di sini. Kaf dan ta identik 2 huruf saja. Apa itu? Dia hams tapi dia syiddah. Maka cara bacanya ketika waqaf, ketika sukun bagaimana? Ketika sukun dibuat 2 fase. Fase pertama syiddahkan dulu, baru rokhawahkan. Pokoknya baru hamskan. Kenapa? Tahan dulu suaranya, baru alirkan udaranya. Slow motion coba ak. Slow motion dulu ya. Ak. Ta at. Enggak, di situ bukan gigi. At. Ya coba enggak. Bukan gigi ya. Bukan gini. At. Slow motion. At. Itu slow motionnya. Coba kita baca. At. Nah, ya ada 2 fatroh, 2 marhalah, ya, 2 fase. Disyidahkan terlebih dahulu. Ingat, ketika sukun. Kalau ketika berharokat dia sama. Ada yang mungkin yang bertanya, apakah di ta dan kaf ada hams ketika harokat? Jawabannya ada. Ada yang ngomong nggak ada, ya. Karena yang tidak ada ketika harokat hanya qalqalah dan lin saja. Hanya qalqalah dan lin yang ditemukan dengan sukun. Nanti sifatnya. Sisanya semuanya akan selalu ada, baik berharokat ataupun sukun. Sukun bukan sukun. Sukun. Siap. Jam berapa sih? Mau lewat? Ya, ini kita ya siap saya. Mau izin juga. Buat pekan depan jam 7:30 jam 8 ya, insyaallah ya. Silakan Ustaz. Ya, kita selesaikan syiddah insyaallah. Yang mau izin ya, kalau salah ya, punya keperluan masing-masing ya. Kita kan ada tempat memilih. Ya, satu lagi ininya, bagannya. Ya, bagan terakhir. Apa hurufnya? Coba, kira-kira apa coba? Mantap Ibu. Masuk di antara 5 koridor lam.
Coba sifatnya apa? Jahar. Apa lagi? Bainiyah. Nah, ini kaidah. Bainiyah pasti jahar. Bainiyah pasti jahar. Jahar belum tentu bainiyah. Kullu bainiyadin jahrun walaisa kullu jahrin bainiyatan. Kenapa? Karena bainiyah 5, jahar 19. Dibayar kan? Jadi bainiyah pasti jahar, jahar pasti bainiyah. Oh ya, maaf saya jadi gitu kan. Sama tulisan. Jahar bainiyah pasti jahar, jahar belum tentu bainiyah. Baik lam, nun, ain, mim, ro akan selalu seperti ini bagannya. Tertahan tengah-tengah, tertahan tengah-tengah. Ya, kita tutup aja istilah ini ya, biar bisa ini ya, senang hafalan ya, karena ini nggak masalah insyaallah. Kita selesaikan dulu sedikit lagi insyaallah. Jadi masyarakat semua bisa dilihat bagannya, yang mengalir dua-duanya, tertahan dua-duanya, ada yang mengalir dan tertahan saja, ada yang mengalir dan ada yang tertahan dan setengah. Inilah hasil itu ya, konklusi dari dua elemen, udara dan suara. Apapun huruf yang akan dibacakan tidak akan keluar dari 5 ini dia, 5 skema ini. Wain, coba pilih wain nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba wain. Coba wain mana? 3. Wain di sini. Coba ada au. Il. Ya di mana? Di itu tadi 5. Bukan ya? Hah? Enggak. 5. Sini juga. Iya juga sini. Makanya baca iyaka. Enggak iya, dia enggak syiddah. Rohwa iyaka. Ada tekanan nabran nih, Pak. Iyaka. Dia ditekan, dia bertasydid namun dia bukan syiddah. Dia tetap rokhawah. Tasydid itu penggabungan dua huruf. Syiddah penahanan suara yang di sini tetap mengalir, Pak. Iyaka. Wa iyaka. Wa iyaka. Ya. Dan huruf-huruf lainnya bisa ini kan. Jadi di akhir setelah sifat semua, nanti kita akan ulang per 3 atau 5 orang ini diurutkan gitu ya. Disiapkan nanti insyaallah taala. Materi berikutnya insyaallah taala mengulang huruf plus makhraj dan sifatnya. Misalkan Hamzah, makhrajnya aksul halqi, sifatnya apa? Jahar, kemudian syiddah, istifal, infitah, kemudian ismat, nanti di akhir insyaallah taala. Ya. Ada yang mau tanya ke sana? Ada yang mau tanya? Ya, enggak ada ya. Kita ini aja. Ya, silakan Ustaz. Tadi ketika mengucapkan kaf sukun dan ta sukun itu kan syiddah dan jahar dan hams dan syiddah. Hams dan syiddah. Syiddah disidahkan dulu kemudian baru dihamskan. Nah, itu ketika mengucapkan ketika tak keluar hamsnya itu dia terlepas dari makhrajnya. Enggak, Oh, tetap di makhraj. Iya, karena makhraj itu lihat ini filosofi makhraj harakat dan sukun. Kalau pernah saya bahas, kalau sukun itu bitabaud. Tabaud. Apa itu tabaud? Menjauh di antara ini rahang bawah rahang atas. Jadi filosofi sukun rahang bawah rahang atas itu menjauh. At-tabaud. Coba baca am. Dia relax. Tadi apa tuh? At. Kalau udah selesai kan ya dibalikin at. Kan enggak at. Tahan terus enggak. Kalau udah dibaca coba at. Ya udah kalau udah dipakai asal. Pakai dulu ya at. Ya. Kalau harokat namanya at-tasodum. At-tasodum. At-tabaud. Ya tanya ke kecil. At-tabaud. At-tasodum. Tabaud itu menjauh baik jiddan. Coba tabaud menjauh antara rahang atas rahang bawah. Itu filosofi sukun. Filosofi harokat atau sodum akan merekat langit-langit atas dan bawah, rahang atas rahang bawah. Filosofi harokat dan sukun. Saya ulang, kalau sukun at-tabaud
Apa itu at-tabaud? Menjauh. Maksudnya apa? Menjauh langit-langit, apa? Menjauh rahang atas, rahang bawah. Ya, at-tasodum itu istidam, tabrakan. Maksudnya apa? Rekat antara langit apa? Rahang atas, rahang bawah. Itu harokat. Terus dulu kita bahas. Ya, materi terakhir ya sebelum subhanallah komunikasi ya, sebelum serang kita ya. At-tasodum at-tabaud. Ya, silakan tulis. Tasodum. Mim. Sod. At-tasodumu. At-tabaudu at-tasodumu. Tafa'ul. Allah. Baik. Nah, bagaimana Masyaikh mengaplikasikannya? Nah, kalau misalnya ba'id, coba baca at, menjauh. Coba kalau berharokat, misalnya ba, bi, ma, mi, dia merekat. Misal ta, ti, at, dia akan lebih lebih renggang. Kita nggak membahas renggang ya, lepas langit-langit apa rahang bawah. Ini belum kita bahas mengenai infitah dan itbaq nanti pada pembahasan atau konsen tersendiri. Ini apa? Filosofi harokat dan sukun itu. Kalau sukun dia at-tabaud menjauh rahang atas bawah, kalau at-tasodum rekat. Maksudnya yang rekat tidak terlalu jauh gitu ya. Agak merekat atas dan bawah. Agak merekat tuh yang harokat ya? Ya harokat. Namanya at-tasodum. Kenapa? Kenapa rekat? Karena dia punya kepentingan. Fathah kepentingan alif, kasrah kepentingan ya, dhamma kepentingan wow. Ketika sukun steril dari kepentingan. Dia murni bekerja tanpa ini ya, kepentingan gitu ya. Misalnya itu kok menjauh? Am. Ini enggak am. Ma. Ya ma. Mi. Mu. Bam. Bim. Bum. Ya, jangan lupa bam. Bam. Kalau misalnya ini bicara sodom, kamu coba am. Kalau misalnya aja ma. Ya, apa saya ini? Coba at-tabaud atau sodom. Coba kalau misalnya itu kita skip aja ya. Ini saya jadikan PR besok insyaallah. Seingat saya seperti ini, tapi masih dikasih ini dulu, garis bawah dulu ya. Daripada nanti saya salah ngasih materi. Skip dulu ya saya ya. Untuk ini kita skip dulu. Yang jelas kembali ke pembahasan tadi, Ustazah, dia akan tempel. Kalau habis ya udah selesai. Coba. Ya udah jangan tempel terus, tapi ditempel bunyi baru tarik. Coba Hameskan dulu baru. Enggak. Ya mana? Ya lepas. Syidahkan, hameskan baru lepas. Semua kan semua dilepas semua. Lepas. Apalagi af lepas. Semua enggak af. Udah. Baru tarik gitu. Dilepas di akhir. Coba kita ulang. Cukup seperti itu. Ya, cukup seperti itu saja. Kalau memberi pengertian rohol itu bisa ini nggak apa namanya? Dia tidak terlalu melekat kuat ke makhrajnya. Jadi lemah sekali gitu. Bisa seperti itu nggak pengertiannya? Kalau melekat dia pasti melekat. Maksudnya lemah sekali seperti sin gitu. Ya. Bersentuhan aja gitu. Jadi gitu. saking lemahnya. Iya, jadi itu kalau lemah itu klasifikasi sifat. Jadi sekarang nih, terakhir ya. Kalau hams dan jahar ketika dikomparasikan, hams itu lemah, jahar itu kuat. Syiddah rokhwah bainiyah, syiddah kuat, rokhwah lemah, bainiyah tengah-tengah. Kenapa bisa diklasifikasi? Saya ulang, ya komunis dulu. Syiddah kalau rokhwah jahar dan hams. Hams itu lemah, jahar kuat. Kenapa dibilang kuat dan lemah? Karena hams kebobolan, keluar. Kalau jahar kiper kalau kuat kebobolan. Apa? Enggak kebobolan. Kalau kiper kuat enggak kebobolan dia. Kalau kiper lemah 4-0, 5-0. Ya itu afil i'timad. Kalau dikuat jadi i'timad, jahar itu kuat. Hams dalam segi udara dia lemah. Dalam konten udara. Kalau konten suara rokhwah kalau dia mengalir dia di dha'fil i'timad al makhraj. Enggak kuat ya, dha'f. Iya benar itu. Di dha'fil i'timad al makhraj, maka rokhwah itu lemah dalam perspektif suara. Syiddah kuat dalam perspektif suara.
Benia tengah-tengah, enggak terlalu kuat, enggak terlalu lemah. Itu dia. Nanti istilah istifal juga ada. Bab infitah juga akan ada kuat lemah, tergantung perspektifnya Ustaz. Itu benar tergantung perspektifnya. Ya. Barakallahu fiikum insyaallah. Nah, insyaallah ya. Ini 2 sifat kita latihankan, kita jumpai pekan depan insyaallah. Semoga pekan depan kita selesai sifat insyaallah.